Kasus ini bukan untuk publik. Jaga kerahasiaan. Media tidak boleh akses. Tidak ada jadwal sidang hari ini. Perhatikan kalender, tidak ada tanggal yang terisi. Jam juga berhenti, waktu seakan dibekukan. Hapus identitas ini dari database. Konfirmasi penghapusan. Kamu pikir kamu bisa menahanku di sini selamanya? Aku tahu kamu mendengarkan. Kamu tidak bisa menyembunyikannya. Penjara ini tidak pernah diumumkan. Tidak ada peresmian, tidak ada papan nama. Di dokumen negara, fasilitas ini hanya disebut sebagai unit khusus penahanan sementara. Namun di lapangan, ia beroperasi seperti penjara penuh, lengkap dengan penjagaan berlapis dan aturan yang tidak biasa. Tempat ini disiapkan khusus untuk para koruptor kelas tertentu. Kasus ini bukan untuk publik. Jaga kerahasiaan. Media tidak boleh akses. Hapus identitas ini dari database. Konfirmasi penghapusan. Tidak ada jadwal sidang hari ini. Perhatikan kalender, tidak ada tanggal yang terisi. Jam juga berhenti, waktu seakan dibekukan. Bukan yang viral, bukan yang ramai di media, melainkan mereka yang kasusnya terlalu sensitif untuk dibicarakan secara terbuka. Begitu seorang tahanan masuk ke sini, satu hal langsung terjadi. Identitas mereka menghilang dari sistem publik. Tidak ada jadwal sidang lanjutan, tidak ada mutasi penjara, dan tidak ada keterangan resmi tentang kondisi penahanan. Yang membuat penjara ini berbeda adalah cara mereka mengisolasi informasi. Setiap blok tidak diberi nama, hanya simbol. Dan simbol itu diganti secara berkala. Para petugas tidak pernah berjaga di blok yang sama 2 kali berturut-turut. Rotasi cepat, minim interaksi. Seolah-olah sistem ini dirancang bukan hanya untuk mengurung tahanan, tetapi juga mencegah siapapun memahami keseluruhan gambarnya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan. Setiap beberapa bulan, selalu ada satu sel yang dikosongkan. Bukan karena tahanannya bebas, bukan karena dipindahkan. Sel itu tetap terkunci, lampunya tetap menyala, tapi nama penghuninya menghilang dari daftar internal. Dan tidak ada satupun petugas yang berani bertanya kemana mereka pergi. Blok ini adalah inti penderitaan penjara tanpa nama itu. Tidak terlihat istimewa, tidak tampak canggih. Justru karena itulah ia menjadi tempat paling berbahaya. Deretan sel jeruji besi berkarat membentang panjang. Catnya mengelupas, logamnya dingin, dan setiap jeruji memantulkan cahaya lampu dengan cara yang tidak pernah sama. Dari luar, blok ini terlihat seperti penjara biasa. Namun dari dalam, setiap sel bekerja sebagai ruang konflik pribadi. Tidak ada kekerasan terbuka, tidak ada teriakan massal, tidak ada interogasi rutin. Para tahanan ditempatkan sendirian. Jeruji menjadi satu-satunya batas antara mereka dan dunia luar. Namun yang paling membatasi bukan besi, melainkan pikiran mereka sendiri. Lampu lorong menyala terus tanpa jadwal. Kadang terlalu terang, kadang meredup tanpa alasan. Tidak ada jam, tidak ada kalender. Waktu berhenti memiliki makna. Awalnya para tahanan berusaha bertahan dengan cara sederhana. Menghitung jeruji, menghafal suara langkah petugas, menunggu bunyi pintu besi sebagai penanda pergantian hari. Namun perlahan, konflik itu muncul bukan dari sesama tahanan, bukan dari penjaga, melainkan dari suara-suara kecil di dalam kepala. Beberapa mulai yakin jeruji mereka bergerak saat tidak dilihat. Beberapa merasa sel mereka menyempit setiap malam. Ada yang bersumpah mendengar bisikan dari sel kosong di ujung lorong.
Yang paling menyiksa bukan rasa takut, melainkan ketidakpastian. Apakah suara itu nyata atau hanya pikiran yang mulai retak? Di titik tertentu, batas antara ingatan, rasa bersalah, dan halusinasi mulai kabur. Ada tahanan yang berbicara pada jeruji seolah ia makhluk hidup. Ada yang berdebat dengan bayangan di lantai lorong. Ada pula yang memohon agar pintu sel dibuka tanpa tahu alasan pasti. Dalam laporan internal, kondisi ini dicatat singkat. Kamu pikir kamu bisa menahanku di sini selamanya? Aku tahu kamu mendengarkan. Kamu tidak bisa menyembunyikannya. Di pusat penjara ini, ada satu ruangan yang tidak pernah disebutkan secara resmi. Tidak ada jadwal, tidak ada nomor, tidak ada petugas tetap. Ruangan ini hanya aktif ketika sistem internal menganggap seorang tahanan telah siap. Siap untuk apa? Tidak pernah dijelaskan. Para petugas menyebutnya ruang pengakuan, meski tidak ada satupun dokumen yang menggunakan istilah itu. Di ruangan ini tidak ada penyiksaan, tidak ada paksaan fisik, bahkan tidak ada interrogator. Tahanan hanya duduk sendirian, menghadap dinding gelap dengan satu lampu menyala di atas kepala. Namun setelah keluar dari ruangan ini, hampir semua tahanan menunjukkan perubahan drastis. Ada yang tiba-tiba meminta bertemu jaksa, ada yang menulis pengakuan panjang tanpa diminta, dan ada pula yang memilih diam total, menolak makan, menolak bicara, menolak hidup. Tidak ada rekaman, tidak ada saksi, tidak ada penjelasan metode. Yang tercatat hanya satu kalimat berulang di laporan internal. Proses berjalan sesuai fungsi. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi di ruangan itu, melainkan apa yang ditunjukkan kepada para tahanan hingga mereka memilih menghancurkan diri mereka sendiri dengan sukarela. Dan mengapa ruangan itu hanya digunakan untuk kasus-kasus tertentu, kasus yang tidak pernah dibahas di luar tembok penjara.